Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Setelah muncul pemberitaan kalau Facebook mengubah nama perusahaan mereka dari Facebook Inc. jadi Meta Platforms Inc., warganet dari seluruh dunia bereaksi nih Kepo Lovers. Nggak cuman mengkritik tapi juga jadi pada bingung. Wajar sih ya kalau pada bingung, soalnya kan Facebook memang belakangan ini lagi diterpa berbagai masalah, terus tiba-tiba malah ganti nama. Dari nama Meta Platform Inc. disingkat deh jadi Meta. Ditambah lagi muncul istilah Metaverse yang bikin makin penasaran. Ini makhluk apa sih sebenarnya? Apakah Facebook bakal beneran hilang? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah 5 fakta Facebook, Metaverse, dan nasib data pengguna versi dari Kepopedia. Apa itu Metaverse? Istilah Metaverse jadi kata andalan untuk memantik imajinasi industri teknologi dunia dalam mewujudkan ide dan masa depan futuristik. Kemudian Metaverse kini jadi sebuah jargon atau arti yang melengkapi nama baru Facebook. Kata Meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti di luar dan sebagai lambang kalau selalu ada lebih banyak yang bisa dibangun di luar sana. Dari penjelasan Zuckerberg, Metaverse sendiri digambarkan sebagai lingkungan virtual yang bisa dimasuki manusia. Jadi tak cuma dinikmati lewat layar perangkat aja Kepo Lovers. Metaverse diharapkan bisa menggambarkan sebuah dunia berisi komunitas virtual yang saling terhubung tanpa batas. Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Zuckerberg yakin pengalaman virtual ini bakal jadi mainstream. Dalam dekade berikutnya, ia berharap bakal ada 1 miliar pengguna di Metaverse. Salah satu langkah awalnya, raksasa teknologi ini memperkenalkan lebih banyak alat VR dan AR selama Facebook Connect, termasuk ruang sosial virtual untuk rumah para pengguna, seperti panggilan messenger di VR, pasar untuk barang digital, dan aplikasi baru bernama Polar untuk membuat AR dan filter dengan mudah, tanpa perlu tahu caranya kode. Pemilik Facebook ini juga bilang kalau lagi ngerjain headset kelas atas yang dikenal sebagai Cambria dan kacamata augmented reality. Widih, makin canggih aja ya Kepo Lovers. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Apa yang orang biasa lakukan di Metaverse? Banyak hal yang bisa dilakukan melalui dunia Metaverse, misalnya konser virtual, jalan-jalan online, melihat atau menciptakan karya seni, dan mencoba serta membeli pakaian digital. Mengutip dari NPR, Metaverse juga diyakini bisa menjadi game changer untuk kultur perubahan kerja WFH-WFO di tengah pandemi COVID-19. Nggak cuma sekedar bertemu dengan rekan kerja di media video call kayak biasa, nanti bisa juga loh tim kumpul di sebuah kantor atau ruangan virtual. Makin canggih aja nih. Facebook bahkan udah meluncurkan software untuk perusahaan-perusahaan yang diberi nama Horizon Workrooms yang bisa dipakai bersama headset Oculus VR yang harganya sekitar $300 atau setara dengan 4,2 juta rupiah. Ya pastinya bakal ada pengalaman berbeda dari peralatan yang canggih ini ya Kepo Lovers. Buat mereka yang mampu membelinya, pengguna bakal bisa berpindah di antara dunia virtual yang dibuat oleh perusahaan yang berbeda. Banyak pengalaman yang bisa dirasakan, kayak semacam punya kemampuan berteleportasi gak sih? Soalnya tanpa ketemu langsung udah bisa, kayak ketemuan aja gitu. Petrov bilang kalau perusahaan teknologi ini masih harus mencari cara untuk menghubungkan platform online mereka satu sama lain. Biar teknologi ini bekerja maksimal, bakal butuh platform teknologi yang bersaing untuk menyetujui serangkaian standar. Jadi nggak ada orang di Metaverse Facebook dan orang lain di Metaverse Microsoft. Facebook akan sepenuhnya beralih ke Metaverse? Zuckerberg emang kelihatan berambisi banget melihat generasi internet selanjutnya, dan menurutnya teknologi ini bakal jadi bagian besar bagi ekonomi digital. Jadi kurang lebih kalau pertanyaannya Facebook akan sepenuhnya beralih ke Metaverse, jawabannya iya.
Ya, walaupun begitu, keputusan ganti nama dan fokus ke Metaverse ini menuai banyak kritik. Zuckerberg dinilai ingin mengalihkan krisis perusahaan, termasuk permasalahan monopoli, pengakuan whistleblower belakangan ini, dan sikap perusahaan dalam menghadapi konten misinformasi. Tapi ya, nggak tahu juga ya, namanya juga netizen, bisanya kan komentar ya. Mau kayak gimana pun kondisi perusahaannya, ya Zuckerberg ini yang berhak menentukan. Jadi, Metaverse hanya proyek milik Facebook? Menjawab pertanyaan ini, jawabannya tentu tidak. Ada beberapa perusahaan lain yang ngomongin soal Metaverse, termasuk Microsoft dan pembuat chip Nvidia. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, Richard Karris, bilang kalau bakal banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di Metaverse. Dengan cara yang sama, ada banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web. Richard juga menambahkan kalau Metaverse penting banget untuk terbuka dan dapat diperluas. Jadi bakal makin banyak orang yang bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik itu oleh satu perusahaan atau perusahaan lain. Dengan cara yang sama, diharapkan siapapun bisa berpindah dari satu halaman web ke halaman web lain. Sebuah perusahaan video game juga turut mengambil peran utama. Epic Games, perusahaan di balik video game Fortnite yang populer itu, telah mengumpulkan 1 miliar US dollar dari investor untuk membantu rencana jangka panjangnya membangun Metaverse. Platform game Roblox adalah pemain besar lainnya, menguraikan visinya tentang Metaverse sebagai tempat di mana orang-orang bisa berkumpul bersama dalam jutaan pengalaman 3D untuk belajar, bekerja, bermain, berkreasi, dan bersosialisasi. Merek konsumen juga coba mengikuti tren loh K-Lovers, salah satunya rumah mode Italia Gucci berkolaborasi pada bulan Juni dengan Roblox untuk menjual koleksi aksesoris khusus digital. Duh, makin canggih aja nih hidup. Metaverse sama dengan memanen banyak data? Kalau soal Metaverse bakal memanen banyak data sih masih menjadi misteri dan banyak pertanyaan sampai sekarang. Soalnya visi Metaverse dari Zuckerberg ini dianggap kontradiktif dengan antusiasme para pemerhati Metaverse secara umum. Mereka melihat kalau Metaverse ini sebagai pembebasan kultur online dari raksasa teknologi kayak Facebook, sebagai jejaring sosial yang tampak posesif dengan akun-akun pengguna, foto-foto, dan data lain yang dibagikan penggunanya. Salah seorang pemodal Ventura bernama Steve Jang pengen punya kemampuan bergerak di sekitar internet dengan tentram tanpa bisa dilacak dan dipantau terus-menerus. Cukup jelas sih sebenarnya kalau Facebook pengen bawa model bisnisnya ke arah penggunaan data pribadi untuk menjual iklan termasuk ke Metaverse. Soalnya kan memang iklan yang jadi bagian penting dari strategi di seluruh media sosial. Ya, jadi soal keamanan data memang jadi kunci utama buat meraup keuntungan. Itu artinya nasib data pengguna nggak bakal terjaga keamanannya. Kamu pengguna Facebook juga nggak nih K-Lovers? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.